Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan lanjutan, khususnya pada bab capital budgeting. Oke, untuk lebih lanjut kita mulai dengan topik seperti ini teman-teman, bahwa setiap perusahaan atau setiap usaha teman-teman akan dihadapkan pada keputusan untuk memilih sebuah proyek, keputusan untuk investasi, membeli mesin misalkan. Nah, sebelum membeli mesin ini atau melakukan investasi oleh perusahaan, maka kita patut untuk melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Seperti itu. Pertimbangan ini dilakukan untuk melakukan agar keputusan-keputusan yang kita ambil dari proyek yang kita pilih ini mampu memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Nah, pada bab capital budgeting nanti kita akan membahas tentang dua, yakni tentang cash flow, dan yang kedua adalah tentang kriteria untuk memilih investasi gitu. Kriteria ini terdiri atas rasio-rasio yang sekiranya memungkinkan untuk kita gunakan dalam pemilihan keputusan seperti itu. Nah, kita kembali kepada topik pertama pada cash flow. Perusahaan dalam melakukan pembelian mesin, kita contohkan, ini telah menaksirkan umur ekonomisnya, menyesuaikan dengan umur ekonomisnya. Dalam contoh, sebuah mesin ini memiliki umur ekonomis 3 tahun. Maka pada tahun ke-0, apa yang perlu kita catat dalam cash flow-nya? Nah, perusahaan pada tahun ke-0 ini mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya perolehan mesin. Jadi biaya perolehan mesin ini terdiri atas pembelian mesin itu sendiri, kemudian ditambah dengan biaya-biaya lain sampai mesin ini siap digunakan. Contohnya biaya lain-lain adalah biaya instalasi, kemudian biaya pelatihan untuk penggunaan, dan biaya pengiriman. Kemudian dikalkulasikan, dijumlah, sehingga kita akan mendapat harga perolehan. Nah, setelah mesin ini siap digunakan, pada tahun pertama, ini otomatis mesin itu kan sudah menghasilkan sebuah produk. Nah, dari hasil sebuah produk ini tentunya akan ada aliran kas yang masuk ke perusahaan, sehingga ini bisa disebut dengan operational cash flow. Kemudian pada tahun kedua juga sama, nanti akan ada operational cash flow, dan tahun ketiga ini ada dua, operational cash flow dan terminal cash flow. Nah, nanti untuk masing-masing dari cash flow ini akan kita bahas. Oke, teman-teman bisa ketahui bahwa penganggaran modal ini merupakan proses perencanaan. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, apabila perusahaan merencanakan membeli atau melakukan investasi, maka perusahaan ini perlu menilai apakah proyek itu layak atau tidak layak untuk dijalankan. Nah, tindakan itu dimulai dengan menilai, memilih, mengalokasikan dana untuk investasi yang akan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjangnya. Tentu, tujuan perusahaan didirikan adalah untuk menghasilkan laba, memberikan pengembalian return yang lebih besar dari biaya modal, serta sesuai dengan strategi dan kapasitas risiko dari perusahaan. Oke teman-teman, arus kas. Nah, arus kas itu apa? Arus kas ini merupakan penggerak masuk dan keluarnya uang tunai kas dalam bentuk periode tertentu pada sebuah perusahaan atau sebuah proyek, sehingga kita bisa tahu berapa sebenarnya uang masuk dan uang keluarnya. Nah, di sini maksud saya adalah kas. Kas ini berbeda dengan pendapatan atau laba yang bersifat akuntansi. Jadi di sini adalah kas itu banyaknya uang yang benar-benar diterima dan dikeluarkan, seperti itu. Nah, di sini kenapa arus kas itu penting? Karena arus kas ini merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang tunai dari kegiatan operasional, investasi, maupun pendanaannya. Nah, oke, kita masuk kepada cash flow yang pertama, yakni initial cash flow. Initial cash flow ini merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran pertama. Jadi kalau di pertama kali perusahaan itu melakukan investasi, otomatis dia akan melakukan pembelian misalkan mesin. Kemudian
pembelian mesin ini termasuk dengan instalasinya dan biaya lain-lainnya. Investasi awal ini sama dengan semua pengeluaran tunai atau cash outflow yang relevan pada waktu awal proyek dilaksanakan, kemudian agar aset ini bisa berfungsi atau proyeknya bisa berjalan. Nah, contoh singkatnya adalah seperti ini teman-teman. Untuk kita bisa mengetahui harga mesin, maka biaya perolehannya itu berapa jumlahnya. Nah, ini kita list terlebih dahulu. Berapa sih harga mesinnya? Oh, harga mesinnya ini senilai 800 juta. Kemudian biaya pengiriman dan pemasangannya 50 juta. Biaya percobaan dan pengujian 10 juta. Kemudian biaya pelatihan sebesar 5 juta. Sehingga komponen biaya ini kita jumlahkan menjadi satu dan hasilnya ini adalah harga perolehan atau nilai perolehan dari investasi itu sendiri yang menjadi initial cash flow pada perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah operational cash flow atau yang dikenal dengan proceed. Dalam konteks keuangan, aliran kas masuk mencerminkan jumlah uang yang diterima. Nah, di sini operational cash flow ini adalah uang yang diterima selama proses bisnisnya itu berjalan. Kemudian kita masuk kepada contoh soal, yakni PT Raja Wali akan mendirikan usaha dengan nilai investasi sebesar 200 juta. Dengan biaya modal sendiri, umur ekonomisnya ini 4 tahun disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Perkiraan pendapatan setiap tahun selama umur ekonomis adalah 500 juta dengan biaya tunai 100 juta. Di sini belum termasuk penyusutan. Maka kita hitung berapa besar laba terlebih dahulu, karena di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ketika perusahaan itu menggunakan modal pribadi, maka untuk mencari operational cash flow atau proceed ini terdiri atas EAT plus depresiasi. Apa itu EAT? EAT ini adalah earning after tax atau kita kenal dengan istilah laba setelah pajak. Kemudian kalau misalkan perusahaan itu menggunakan kombinasi modal, yakni dari modal pribadi dan modal lainnya, bisa hutang seperti itu. Nah, maka yang harus kita hitung adalah proceednya itu dari earning after tax ditambah depresiasi plus bunga dikalikan 1 min tax. Nah, oke, di sini kita contohnya adalah dia memiliki menggunakan modal pribadi. Maka yang harus kita cari terlebih dahulu adalah earning after tax-nya atau laba setelah pajaknya. Bagaimana cara mencarinya? Laba setelah pajak ini bisa kita cari dengan laba rugi. Kalau teman-teman mungkin sudah membaca laporan keuangan, maka tinggal mengambil di laba setelah pajaknya, begitu. Kita mulai dari pendapatan. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh setiap umur ekonomisnya. Selama pendapatan diterima selama umur ekonomisnya masih ada. Kalau tadi kan 4 tahun, berarti dia selama 4 tahun, per tahunnya itu menerima 500 juta. Nah, kemudian 500 juta ini akan kita kurangkan dengan biaya tunai, biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan di sini karena kayak tadi investasinya senilai 200 juta, kemudian umur ekonomisnya 4 tahun, gitu. Ini keterangan yang penting tanpa nilai sisa. Sehingga kalau tanpa nilai sisa, maka langkahnya adalah dilakukan dengan membagi nilai investasinya dengan umur ekonomisnya. Dapat kita ketahui bahwa investasinya itu 200 juta dibagi dengan 4 tahun. Maka penyusutannya itu adalah 50 juta per tahunnya. Sehingga total biaya dapat kita ketahui di sini adalah 150 juta. Kemudian untuk mencari laba, kita mengkurangkan pendapatan dengan total biaya, sehingga kita dapat memperoleh laba itu sebesar 350 juta. Nah, teman-teman jangan terkecoh, di sini adalah laba sebelum pajak. Yang kita perlukan adalah laba setelah pajak. Maka kita harus mengurangkan tarif pajaknya berapa? Tarif pajaknya di sini adalah 20%. Sehingga tarif pajak ini kita kalikan dengan laba.
Ya kan, kita kalikan dengan 350 juta, maka kita mendapatkan besaran pajaknya itu adalah sebesar 70 juta. Nah, ini kita tinggal kurangkan 350 dikurangi dengan 70, maka laba bersih setelah pajaknya atau EAT-nya itu adalah 280 juta. Gitu. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa besaran operational cash flow-nya, kita tinggal menambahkan dengan depresiasi, yakni 280 juta ditambah dengan 50 juta, sehingga kita memperoleh profit atau operational cash flow itu dinilai 330 juta. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terminal cash flow. Nah, terminal cash flow ini adalah aliran kas masuk yang diterima perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Nah, di sini ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan, ada nilai residu dan juga modal kerja. Nilai residu ini merupakan nilai aktiva pada akhir umur ekonomis yang dihitung dari nilai buku aktiva yang bersangkutan atau taksiran harga jual pada akhir usia ekonomis. Kemudian modal kerja adalah modal yang digunakan menjalankan kegiatan operasional sebuah perusahaan. Jadi kalau kita mau mencari terminal cash flow, rumusnya adalah nilai residu ditambah dengan modal kerja. Kita masuk kepada contoh, PT ABC akan mendirikan usaha dengan total nilai investasi 600 juta, di mana 200 jutanya ini adalah modal kerja dan sisanya modal tetap. Investasi diperkirakan memiliki umur ekonomis 3 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus, dengan nilai residu 100 juta. Perkiraan pendapatan bersih setelah pajak selama umur ekonomisnya adalah 150 juta. Nah, di sini clue-nya sudah diketahui ya teman-teman, bahwa kita tidak perlu mencari lagi EAT-nya karena di sini sudah disebutkan. EAT-nya itu sebesar 150 juta, oke? Nah, kalau misalkan kita mau mencari 3 step tadi, initial cash flow, kemudian proceed, kemudian terminal cash flow, maka kita mulai dulu nih dari initial cash flow-nya. Initial cash flow-nya ini jumlah awal yang harus dikeluarkan adalah, kalau di sini kan nilai investasinya 600 juta, tapi di sini ada 200 juta sebagai modal kerja dan sisanya modal tetap. Maka yang kita masukkan adalah modal tetapnya dengan mengkurangkan 600 juta dengan 200 juta, sehingga kita tahu bahwa initial cash flow-nya itu sebesar 400 juta. Nah, kemudian kita cari depresiasinya. Nah, di sini ada keterangan residunya sebesar 100 juta. Maka 400 ini dari mana? 400 adalah asetnya. Aset yang diperoleh. Di sini ada keterangan modal tetap ya. Jadi 400 dikurangi dengan 300 dibagi dengan 3 tahun umur ekonomis, sehingga per tahunnya itu adalah 100 juta. Lalu kita masuk ke proceed. Kita masuk ke proceed atau operational cash flow. Kita sudah tahu EAT-nya dan depresiasinya kita dapatkan dari sini. Untuk EAT-nya sebesar 150 juta, lalu kita tambahkan dengan 100 juta, maka arus kas untuk operational cash flow adalah sebesar 250 juta. Nah, yang terakhir kita mencari terminal cash flow dengan nilai residu ditambah dengan modal kerja. Nilai residunya itu 100, modal kerjanya 200, maka terminal cash flow-nya adalah 300 juta. Oke. Masuk kepada tahapan yang kedua adalah kriteria keputusan investasi. Di sini kita akan membahas tentang 4 rasio, dimulai dari PI atau Profitability Index. Nah, di sini adalah indeks atau rasio yang digunakan untuk menilai tingkat keuntungan relatif dari suatu proyek investasi. PI dihitung dengan membandingkan present value dari seluruh penerimaan kas masa depan dengan nilai investasi awal atau initial investment. Jadi rumusnya seperti ini, PI sama dengan PV proceed dibagi dengan initial investment. Nah, di sini ada kata kuncinya teman-teman, apakah
proyek itu layak atau digunakan jika PI lebih dari 1 ini layak, PI sama dengan 1 ini maksudnya adalah titik impas, maka kalau impas ya sebaiknya dihindari gitu. Apalagi kalau PI-nya kurang dari 1. Artinya dia mengalami kerugian. Maka alangkah lebih baiknya ketika kita memilih proyek adalah PI yang lebih dari 1. Seperti itu. Nah, ini kita masuk kepada contoh. Sebuah perusahaan berencana untuk berinvestasi sebesar 100 juta. Dalam proyek tersebut diperkirakan akan menghasilkan arus kas sebesar 40 juta selama 3 tahun dengan tingkat diskon rate adalah 10%. Maka kita jumlahkan karena ini ada 3 tahun, maka kita harus mencari per tahunnya dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Di sini ada cash flow-nya, cash inflow, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya ini 1, 2, 3 ini adalah tahun ya. Tahun. Kalau misalkan teman-teman menghitung selama 5 tahun, maka di sini akan ada 4 dan ada 5 seperti itu. Nah, kemudian kita sudah tahu nih jumlah akhirnya sebesar 99 juta sekian. Kemudian bagaimana cara mencari PI-nya? Yaitu dengan mengkurangkan dengan masukkan lagi investasi awalnya kemudian dibagi dengan jumlah PI-nya. Kalau kita lihat di sini 100 juta dibagi dengan 99 sekian juta adalah nilainya 0,99. Maka nilai ini kurang dari 1. Otomatis proyek ini tidak layak untuk dijalankan. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada NPV atau dikenal dengan istilah Net Present Value. Net Present Value ini mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan investasi awal. Seperti itu. Oke, ada indikatornya. NPV lebih besar dari 0 proyek layak atau menguntungkan. NPV kurang dari 0 proyek tidak layak atau merugikan. Nah, ini contohnya PT Sakura memiliki data mengenai usulan proyek baru. Investasi awalnya 1M, arus kas setiap tahun selama 4 tahun 400 juta, tingkat diskontonya 10%. Maka total PV-nya itu sebesar 1,267 1M 267 juta sekian ya teman-teman. Nah, kemudian untuk mengetahui ini layak atau tidak, kita mengurangkan dengan investasi awalnya. Kalau kita lihat ini kan PV selama 4 tahun lebih besar, maka proyek ini layak untuk digunakan atau untuk dipilih. Dan yang ketiga adalah internal rate of return, merupakan tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk di masa depan dengan nilai investasi awal. Jika IRR lebih besar dari cost of capital, proyek layak dijalankan. Jika sama dengan, berarti ini impas, tidak untung dan tidak rugi. Jika kurang dari, maka proyek ini tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, ini contohnya sebuah proyek membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta, maka proyek tersebut menghasilkan arus kas masuk sebesar 60 juta selama 2 tahun. Maka berapa IRR-nya? Dengan cost of capital perusahaan adalah 10%. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Di sini 100 juta sama dengan 60 juta dibagi 1 plus IRR. Nah, untuk pangkatnya ini menyesuaikan karena ada 2 tahun, maka ada 1 dan ada 2 di sini teman-teman. Oke. Di sini kita menggunakan percobaan dengan nilai bunganya itu percobaan. Kita masukkan R1-nya itu 10%, kemudian R2-nya adalah 15%. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Gitu ya. Kita masukkan ke dalam rumus, kita sudah bisa mengetahui bahwa IRR ini diperoleh dengan R1 plus NPV 1 dibagi NPV 1 min NPV 2 dikalikan R2 dikurangi R1.
Oke, sudah jelas bahwa di sini R-nya R1, R2-nya adalah 10% untuk R1, R2-nya adalah 15. Maka kita sudah mendapatkan nih NPV pertama berapa. Jadi kita kembali lagi ya, seperti mungkin waktu sekolah dulu. Kita menuliskan masing-masing komponen. R1-nya berapa, R2-nya berapa, NPV-nya 1 berapa, NPV 2 berapa. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Ini lebih memudahkan kita. Oke, 10% ditambah dengan di sini NPV 1-nya 4 juta sekian, NPV 2-nya adalah 2 juta sekian. 4 juta sekian dibagi dengan 4 juta sekian dikurangi minus 2 juta sekian, kemudian kita kalikan dengan bunganya. Kita kurangkan. Kita dahulukan di sini yang kurung ya. Maka nilainya adalah 10% ditambah 4 juta sekian dibagi 6 juta sekian dikalikan 5%. Sehingga untuk IRR-nya adalah 13,14%. Kalau kita lihat di sini, ini nilainya lebih besar dari cost of capital yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka investasi ini layak untuk dijalankan karena menghasilkan tingkat pengembalian lebih besar dari biaya modal sebuah perusahaan itu sendiri. Oke, kita masuk kepada slide yang terakhir, yakni payback period. Ya, untuk payback period di sini metode yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi dengan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar total arus kas masuk bisa menutupi investasi awalnya. Nah, di sini rumusnya adalah initial cash flow dibagi dengan proceed dikalikan 1 tahun. Kemudian apabila payback periodnya lebih besar dari umur ekonomisnya, maka proyek ini layak untuk dijalankan. Nah, kita hitung ketika contohnya adalah investasi awalnya sebesar 120 juta, maka berapa profit yang diperkirakan dengan 40 juta setiap tahunnya selama 6 tahun. Maka kita tinggal membagi 120 juta dibagi dengan 40 dikalikan dengan 1 tahun, sehingga payback periodnya adalah 3 tahun, yang artinya 3 tahun ini lebih kurang dari lebih cepat dari umur ekonomisnya yang sebesar 6 tahun, sehingga proyek ini layak untuk dijalankan. Namun, bagaimana ketika perusahaan menginvestasikan pada sebuah proyek dengan profit yang berbeda setiap tahun? Maka kita menjumlahkannya adalah sebagai berikut. Berapa sih jumlah investasi awalnya? Nah, berapa tahun ke berapa investasi awal ini akan ketutup gitu. Nah, ini adalah maka investasi awal akan tertutup di antara tahun kedua dan tahun ketiga, sehingga payback periodnya adalah 2 ditambah dengan 100 dikurangi dengan 40 plus 50 dibagi dengan 60, sehingga 2 plus 10 per 60, sehingga payback periodnya adalah 2,17 tahun atau tidak sampai dengan 3 tahun, sehingga proyek ini layak untuk dijalankan. Seperti itu. Oke. Demikian materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan saran pada YouTube channel ini, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.